Bab 493. Tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja, bukan cuma penguasa imperium. Meski dia adalah penguasa galaksi, kalau berani macam-macam padamu, aku akan membunuhnya. Kata Devan bangga. Tahukah kamu betapa kuatnya Imperium Athenos? Imperium punya pasukan sampai puluhan juta. Kata Eliana serius tapi masih merasa sangat bahagia. Devan memang adik yang paling dia sayanginya. Ekspresi muram muncul di wajah Devan. Berkata, cuma puluhan juga. Aku saja sudah pernah membunuh 1 miliar. Sesudah mengatakan itu, Rowlet penentu kematian langsung dia keluarkan dari tas harta karun. Ini, Rowlet penentu kematian. Saat melihat Rowlet penentu kematian, Eliana tampak terkejut. Rowlet penentu kematian adalah artefak yang sangat berharga di Imperium Athenos. Tidak, karena sebenarnya Rowlet penentu kematian bukan milik Imperium Athenos. Sebab, dengan bahan dan kemampuan yang Imperium Athenos punya, mustahil bisa membuat senjata mengerikan seperti itu. Senjata pemusnah massal. Senjata mengerikan seperti Rowlet penentu kematian bisa menjangkau kemana-mana dan membunuh semua orang yang sedarah. Pada dasarnya benda ini sudah melanggar hukum alam semesta. Bukan cuma Imperium Athenos, bahkan tidak ada seorang pun di galaksi yang bisa menyempurnakannya. Tentunya Rowlet penentu kematian merupakan artefak super yang hanya bisa dimiliki oleh master tingkat kosmik. Sekte Cean didirikan karena ada Rowlet penentu kematian. Rowlet penentu kematian mengejutkan seluruh Imperium Athenos saat kemunculannya. Sesudah itu, Sekte Cean mau tidak mau harus mengumumkan kalau mereka sudah menghancurkan Rowlet penentu kematian. Sebenarnya, dengan level Rowlet penentu kematian, di Imperium Athenos tidak ada yang mampu menghancurkannya. Tapi sesudah Sekte Cean mengatakan benda itu hancur, seharusnya Rowlet penentu kematian tidak akan pernah mereka gunakan lagi. Kemudian sekte lain pasti akan takut dengan kekuatan Rowlet penentu kematian. Tapi sekarang, sesudah bertahun-tahun, ternyata Rowlet penentu kematian terlihat lagi. Dan saat ini ada di tangan Devan. Benarkah? Aku bisa pergi dan membunuh semua Venus sekarang juga. Ucap Devan dengan sungguh-sungguh. Mulut Eliana berkedut ketika mendengar ini, dia tahu Devan tidak sedang bercanda. Tapi memang niat aslinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, tidak mudah bagi Venus untuk menjalankan imperium sebesar ini. Alasan lainnya adalah batu hara yang dia punya tidak cukup. Aku tidak peduli seberapa kuat dia. Kalau berani macam-macam dengan kakakku, dia akan mati. Ucap Devan tegas. Oke, Devan, aku tahu kamu mau melakukan ini demi kebaikanku. Cepat simpan Rowlet penentu kematian. Melihatnya saja sudah membuatku takut. Eliana mengguncang lengan Devan dengan lembut. Persis seperti gadis kecil yang bertingkah genit. Siapa yang bisa membayangkan kalau ketua Nixiabat dengan mudah membunuh 2 iblis tingkat 7 akan bertingkah seperti gadis kecil di depan Devan. Devan akhirnya menyimpan Rowlet penentu kematian. Melihat Devan menyingkirkan Rowlet penentu kematian, Eliana melanjutkan, aku tidak masalah kalau harus bayar batu hara. Kamu tidak usah ke Venus untuk menimbulkan cari gara-gara. Karena Eliana sudah mengatakan demikian. Meski enggan, Devan harus merelakannya. Ngomong-ngomong Kak, katanya kamu bagian dari Venus. Apa benar kamu Venus? Kata Devan sambil memikirkan sesuatu. Tentu saja tidak. Kalau aku seorang Venus, mana mungkin aku pakai lencana iblis? Eliana cemberut. Devan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Karena Eliana mengatakan tidak, tentu saja Devan tidak akan bertanya lebih jauh. Kakaknya tidak akan berbohong pada Devan. Ngomong-ngomong, kakak, bagaimana aku bisa keluar dari Nixiabat? Tanya Devan.
Saat ini, Devan masih sedikit khawatir dengan keamanan Barak Antares. Kalau Sekte Faelum menyerang Barak Antares, mereka tidak akan mampu melawannya. Kenapa kamu mau pergi secepat ini? Eliana cemberut. Kakak, apa kamu tahu ada kota Antares? Tanya Devan. Eliana mengangguk dan berkata, aku tahu, ada apa? Devan, aku sekarang adalah penguasa kota Antares. Aku takut kalau kota Antares dalam bahaya. Apa kamu butuh bantuanku? Tanya Eliana. Tidak perlu kak, aku bisa mengatasinya sendiri. Devan menggelengkan kepalanya. Devan tidak akan meminta bantuan kakaknya karena baru saja bertemu. Apalagi, tidak perlu bantuan ketua Nixiabat untuk membalas Sekte Faelum sama sekali. Terlalu berlebihan kalau Eliana turun tangan, maka dari itu Devan tak mau merepotkan dia. Devan, ambillah 2 formasi ini. 1 formasi untuk meninggalkan Nixiabat, formasi lainnya untuk datang ke kamarku. Eliana menyerahkan 2 formasi itu kepada Devan, sambil tersenyum dengan malu-malu. Devan mengambil formasi itu. Tenggorokannya bergerak karena menelan ludah. Karena di tangannya ada formasi yang akan langsung memindahkan dia ke kamar Eliana. Bukankah itu berarti kalau Devan kangen kakaknya suatu hari nanti, dia bisa datang menemui Kak Eliana kapan saja? Kalau kamu mau datang ke sini, beritahu aku dulu. Aku tidak ada di sini setiap hari, ucap Eliana lirih, seolah membaca pikiran Devan. Bagaimana caranya aku menghubungimu, Kak? Devan saat ini tidak punya alat untuk berkomunikasi di Imperium Athenos. Eliana mengeluarkan ponsel dan melemparkannya pada Devan. Ponsel, apa bisa dipakai di sini? Mata Devan terbelalak. Ini bukan ponsel, tapi giok komunikasi. Bentuknya seperti ponsel supaya bisa kamu gunakan dengan mudah. Kamu hanya perlu memasukkan cakramu untuk menghubungiku, kata Eliana. Devan memasukkan cakranya ke dalam alat berbentuk ponsel itu. Kata Eliana, tiba-tiba muncul di layar ponsel. Eliana memencet kata itu dengan tangannya, kemudian giok komunikasi di tubuh Eliana menyala. Sekarang kita bisa ngobrol lewat telepon. Kamu bisa menghubungiku selama kamu berada di Imperium Athenos. Eliana tahu kalau Devan akan pergi dan mulai mengemasi pakaian Devan. Jangan khawatir, kakak. Aku akan kembali menemuimu sesudah aku selesai menangani urusanku, kata Devan. Ya, Eliana mengangguk dan berkata, oke, cepat keluar, jangan sampai kedua wanita cantikmu menunggu lama. Devan sedikit malu. Berkata, ahem, mereka bukan siapa-siapa. Galvina mungkin tidak ada hubungannya denganmu. Tapi wanita dengan darah binatang merak putih itu mana mungkin tidak ada hubungannya denganmu. Eliana mengerutkan bibirnya. Kalau tidak ada apa-apa antara Devan dan Nica, mana mungkin Nica mau berdiri untuk melindungi Devan. Nica bahkan mau mengorbankan nyawanya demi Devan. Eliana tidak akan percaya sama sekali kalau Devan mengatakan tidak ada apa-apa antara mereka. Memang tidak ada apa-apa, desah Devan. Sebagai kakakmu, aku bisa lihat kalau wanita itu menyukaimu. Dia cukup bagus, tubuhnya juga bagus dan sifatnya terkontrol. Jadi jangan kecewakan dia, kata Eliana. Kak, sejujurnya dia sudah punya suami. Devan menghela nafas. Tentu saja Devan juga ingin bersama dengan Nica. Tapi cinta tidak bisa disatukan dengan pembunuhan. Dasar konyol, kamu tahu ini di mana? Ini Imperium Athenos. Selama kamu kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Katakan saja pada suaminya dan minta suaminya menceraikan dia. Kalau orang itu tidak mau, bunuh dia. Bukankah wanita itu akan jadi milikmu, kata Eliana sambil menyipitkan mata indahnya. Meski cara ini masuk akal, tapi Devan masih sedikit enggan merebut istri orang.
Dan dia bisa lihat kalau Nica juga sangat mencintai suaminya. Dia tidak ingin memaksa Nica. Kecuali Nica sendiri yang mengatakan dia ingin bersama Devan. Sekte Chean. Meskipun Sekte Chean untuk sementara bisa bertahan dari musuh mereka, tapi semua orang juga tahu kalau ini hanya sementara. Tidak akan lama lagi mereka akan kembali berdatangan. Dan semakin banyak sekte yang bergabung melawan Sekte Chean. Gelombang serangan selanjutnya pasti tidak akan bisa Sekte Chean tahan. Nica, mungkin Sekte Chean tidak akan bisa bertahan lagi. Aku harap tidak terjadi apa-apa padamu. Seirus menggunakan teknik Hemori lagi. Tapi, saat dia melihat gambar di depannya, Seirus langsung marah besar. Karena dia melihat bersambung